Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Mulyadi dari Prodi Sistem Informasi kelas karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang paper saya, tentang paper yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi menggunakan metodologi Word and Paper pada toko Indojaya Bangunan. Nah, yang pertama itu latar belakangnya. Latar belakang dari Pepper ini adalah toko Indojaya Bangunan merupakan sebuah toko retail bahan bangunan yang telah beroperasi sejak tahun 2019 di Kota Bandung. Toko ini melayani penjualan produk baik secara offline maupun online melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Seiring meningkatnya aktivitas bisnis, proses operasional di toko sebagian besar masih dijalankan secara manual, terutama pada aspek pencatatan stok, laporan keuangan, dan penggajian. Di tengah persaingan harga yang ketat dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, dibutuhkan perencanaan strategis pengembangan sistem informasi untuk sistem informasi dan teknologi informasi SITI yang terstruktur gitu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan kualitas layanan pelanggan di masa depan. Nah, lanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini diawali dari permasalahan utama yang dihadapi oleh toko Indojaya Bangunan, yaitu belum adanya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis harian. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan strategis agar toko dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Jadi, sebenarnya inti dari rumusan masalah ini di toko Indojaya Bangunan itu masih sistem manual gitu. Dari keuangan, dari absensi, semuanya itu masih manual. Jadi, saya membuat paper ini adalah bertujuan untuk membangun ke depannya untuk membangun sistem informasi di toko energi bangunan gitu. Nah, rumusan masalah di sini adalah bagaimana merancang strategi pengembangan sistem informasi di toko energi bangunan. Terus untuk tujuan penelitiannya, menganalisis kondisi SITI saat ini di toko Into Jaya Bangunan, serta menyusun strategi pengembangan SITI berbasis metodologi Word and Paper. Nah, untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Toko Energi Bangunan, yaitu di Bandung, tepatnya di Jalan Sunyaraja nomor 50. Untuk metodologi yang digunakan adalah pendekatan Word and Paper yang melibatkan tiga analisis utama. Yang pertama itu ada analisis SWOT, yang kedua ada Pipe Force Porter, yang ketiga ada Gap Analysis. Nah, untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara informal dengan pihak internal, terus studi dokumen internal dan proses operasional toko. Nah, untuk yang pertama itu di analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh toko energi bangunan. Nah, di sini saya menganalisis toko energi bangunan itu mempunyai strength, yaitu harga lebih murah dibandingkan kompetitor lokal, penjualan online di berbagai marketplace, hubungan erat dengan supplier, pelanggan setia dari berbagai segmen, itu stok barang terjamin. Nah, untuk poin pertama itu kan di, di lingkungan Indo Jaya Bangunan itu terdapat banyak toko-toko yang di bidang yang sama gitu. Nah, saya riset ternyata Indo Jaya Bangunan itu harganya lebih murah gitu dibandingkan kompetitor lokal gitu, kompetitor lain yang ada di sekitarnya. Nah, untuk penjualan online di berbagai marketplace ini menjadi kekuatan juga. Soalnya toko-toko di sekitar itu belum ada yang melakukan atau yang imigrasi dari offline ke online gitu. Baru Toko NJ Bangunan saja gitu. Jadi ini adalah kekuatan dari mereka. Terus hubungan erat dengan supplier ini karena Toko NJ Bangunan adalah bisnis keluarga yang dimana keluarga ini yang menciptakan Toko NJ Bangunan ini memiliki 4 bidang usaha yang sama gitu. 4 toko di bidang usaha yang sama gitu. Jadi hubungan dengan suppliernya pasti hubungannya dengan erat gitu. Soalnya banyak pesen di supplier-supplier lokal yang besar gitu. Terus pelanggan setia dari berbagai segmen ini pastinya soalnya banyak pelanggan-pelanggan seperti hotel atau kontraktor itu langsung beli ke Indonesia Bangunan gitu. Terus stok barang terjamin, ini karena yang tadi, karena ini bisnis perusahaan, bisnis keluarga gitu. Jadi untuk stok barang bisa dijamin, soalnya kalau di
cabang toko Indojaya Bangunan nggak ada, bisa diambil dari cabang keluarga yang lain gitu. Soalnya kan di bidang yang sama gitu. Jadi untuk stok pasti terjamin sih. Nah, untuk kelemahan yang dimiliki Indojaya Bangunan ini, yang pertama sistem manajemen stok dan keuangan masih manual, yang tadi saya sebutkan. Terus strategi pemasaran digital belum maksimal. Ini juga walaupun Indojaya Bangunan itu sudah masuk ke online, tapi untuk strategi pemasaran digitalnya belum dimaksimalkan gitu. Nah, yang ketiga, volume penjualan online masih kecil. Ya, kalau dibilang kecil juga enggak, cuman lumayan, tapi belum besar juga gitu. Terus kurangnya diversifikasi produk eksklusif. Jadi produknya sama rata gitu. Jadi nggak ada barang eksklusifnya gitu. Nah, untuk opportunities yang ada di toko Indonesia Bangunan, yang pertama tren digitalisasi industri bahan bangunan. Yang kedua, ekspansi pemasaran online melalui live shopping dan iklan berbayar. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan proyek besar dan kontraktor. Yang ketiga, potensi meningkatkan engagement di media sosial. Terus yang terakhir, meningkatkan layanan pelanggan dan branding gitu. Nah, ini untuk triknya atau ancamannya, persaingan ketat dengan toko lain di sekitar. Yang tadi juga saya bilang, soalnya di lingkungan sekitar Indojaya Bangunan itu banyak toko-toko yang di bisnis yang sama gitu. Terus yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Ini pasti di faktor global ya sebenarnya dari bahan baku. Terus daya beli pelanggan yang tidak stabil. Ya ini seperti bisnis-bisnis lainnya ya. Nggak semua bisnis nggak ada yang stabil gitu. Terus perubahan regulasi pemerintah atau kebijakan marketplace ini juga pasti mempengaruhi. Soalnya kemarin juga di kasus kemarin ketika Shopee menaikkan kebijakan marketplace yaitu pajak minimal 12% itu sangat berefek gitu ke toko Indojaya Bangunan. Terus yang terakhir kemungkinan masuknya pesaing besar ke marketplace. Ini juga sama ya ini ancaman soalnya bisa jadi toko-toko lain juga udah melek online gitu. Nah, terus ada analisis Porter's Five Force. Porter's Five Force digunakan untuk menilai tingkat tekanan kompetitif yang dihadapi toko dari lingkungan eksternal. Yang di sini ada 5 model ya. Yang pertama itu model persaingan industri. Ini tingkat tekanannya atau tingkat resikonya itu tinggi. Soalnya banyak toko bangunan di sekitar dan persaingan harga ketat di marketplace. Terus yang kedua, model kedua, ancaman pendatang baru. Nah, ini untuk tingkatannya itu sedang karena membuka toko baru relatif mudah meskipun sulit membangun reputasi seperti Indonesia Bangunan gitu. Itu butuh waktu lah. Yang ketiga itu kekuatan tawar pemasok. Model yang ketiga itu tingkat tekanannya itu rendah karena toko berada dalam jaringan keluarga dan relasi dengan supplier sudah terbentuk gitu. Jadi untuk tawar pemasok itu udah pasti terjamin lah. Yang keempat, model keempat, kekuatan tawar pembeli. Ini untuk tingkatannya itu tinggi karena pelanggan mudah membandingkan harga di marketplace ataupun di toko-toko lain gitu. Yang terakhir, model terakhir itu ancaman produk pengganti. Ini untuk tingkatannya itu rendah karena produk bersifat spesifik dan tidak memiliki substitusi langsung gitu. Jadi, biasanya kalau bahan bangunan itu, misalkan kalau produknya berbahan keramik ya keramik itu nggak bisa diganti ke logam ataupun apa gitu. Jadi produknya bersifat spesifik gitu. Untuk kesimpulannya, toko perlu memperkuat keunggulan layanan dan memanfaatkan digitalisasi lagi-lagi untuk mempertahankan posisi kompetitif. Nah, untuk JEP analisis SI dan TI-nya, analisis ini membandingkan kondisi sistem informasi yang ada dengan kebutuhan sistem yang ideal. Hasilnya menunjukkan beberapa kesenjangan utama. Nah, ini untuk kondisi saat ini di toko Indojaya Bangunan ya. Untuk fungsi bisnis inventory-nya, kondisi saat ini ya, sistem vendornya masih eksternal gitu, jadi masih menggunakan vendor eksternal. Asetnya juga terbatas. Nah, untuk kebutuhan jangka lanjutnya mungkin sistem real time berbasis cloud untuk semua divisi. Untuk tingkat kesenjangannya itu sedang ya dari yang kondisi saat ini sama nanti untuk kebutuhan nanti gitu. Nah, di keuangannya untuk kondisi saat ini itu masih full manual gitu, full manual. Nah, untuk kebutuhannya mungkin ke depannya sistem akuntansi digital otomatis. Nah, itu tingkat kesenjangan dari sekarang sampai nanti untuk kebutuhannya itu masih tinggi ya. Jadi harus segera dilakukan lah.
untuk penggajiannya hitungnya masih manual oleh admin gitu. Nah, untuk mungkin ke depannya atau kebutuhan SITI-nya menggunakan aplikasi payroll plus absensi gitu yang udah terhubung untuk nanti sistem penggajiannya. Untuk tingkat kesenjangannya tinggi tentunya soalnya sekarang masih manual gitu. Terus yang yang selanjutnya ada di marketplace. Itu kondisi saat ininya masih manual tiap platform gitu. Jadi dashboardnya masih manual, analisisnya masih manual gitu. Nah, mungkin untuk kebutuhan SITI-nya, dashboard marketplace menjadi terpusat gitu. Jadi dari Shopee, dari Tokopedia, dari TikTok itu disatukan menjadi terpusat. Jadi tidak dipisah-pisah. Jadi bisa menganalisis dengan cepat, tepat, dan akurat gitu. Untuk tingkat kesenjangannya itu sedang. Soalnya sekarang juga udah ada dashboard cuma masing-masing aja gitu. Untuk laporan hariannya itu masih admin mengetik ulang dari Excel gitu. Jadi masih full manual kalau di Indojaya Bangunan itu. Untuk kebutuhan SCTI-nya mungkin laporan otomatis berbasis sistem. Untuk tingkat kesenjangannya tentunya tinggi. Terus yang terakhir ada di arsip bond. Nah, untuk kondisi saat ini masih menggunakan bond fisik. Nah, untuk mungkin ke depannya untuk kebutuhan SCTI-nya untuk sistem pencatatan bond digital gitu. Jadi untuk mengurangi kesalahan, mempercepat juga gitu. Nah, untuk tingkat kesenjangannya di sini adalah tinggi. Nah, untuk rekomendasinya, implementasi sistem terintegrasi berbasis cloud untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi tentunya. Nah, selanjutnya ada di analisis strategi SITI. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukannya tadi, strategi pengembangan SITI dibagi menjadi tiga aspek utama. Yang pertama, strategi teknologi informasi, yaitu memperluas jaringan dan perangkat keras di toko. Soalnya sekarang itu masih per divisi masih terbatas loh untuk perangkat kerasnya gitu. Mungkin untuk kedepannya itu memperluas jaringan dan perangkatnya gitu. Yang kedua ada strategi sistem informasi bisnis, yaitu pengembangan aplikasi inventory yang tadi, terus akuntansi, masuk penggajian, pencatatan harian, masukan gitu. Terus ada manajemen marketplace yang tadi yang pemusatan dashboard gitu. Yang terakhir ada di strategi manajemen SITI, yaitu menunjuk penanggung jawab internal SITI yang pertama, terus melakukan pelatihan staff, tentunya biar staffnya mengerti atau paham melek sistem informasi. Terus yang terakhir menyusun SOP penggunaan sistem. Nah ini pentingnya sebenarnya SOP itu agar semuanya bisa tercatat. Nah, untuk portofolio dan implementasinya, agar strategi dapat diimplementasikan dengan baik, disusunlah portofolio aplikasi dan rencana waktu implementasi. Nah, untuk usulan aplikasinya, untuk mungkin yang pertama itu ada sistem inventory yang cloud gitu, berbasis cloud. Untuk fungsi utamanya itu pengelolaan stok barang real time. Untuk prioritasnya tinggi ya, ini bisa dilakukan di awal-awal gitu. Soalnya ini lumayan membantu pastinya pihak manajemen. Yang kedua, sistem akuntansi dan laporan keuangan. Untuk fungsinya, otomita, otomatisasi laporan transaksi harian dan bulanan gitu. Jadi tidak manual lagi. Prioritasnya tinggi juga, soalnya ini juga bisa membantu mempercepat, memperingkas, atau biar pasti gitu, biar tidak banyak salah human error gitu. Nah, yang ketiga, sistem penggajian digital. Itu fungsi utamanya slip gaji, absensi, dan cuti. Nah, ini juga prioritasnya tinggi ya, soalnya pasti akan membantu efektivitas manajemen gitu, mempersingkat waktu juga gitu. Yang keempat, dashboard marketplace terpadu. Nah, kelola pesan. Ini untuk fungsinya, kelola pesanan dan stok marketplace dalam satu sistem. Ini prioritasnya sedang ya, jadi masih bisa mendahulukan yang tadi, yang prioritas tinggi-tinggi. Terus lanjut nanti ke prioritas sedang gitu. Terus yang kelima, ada sistem bond digital. Untuk fungsi utamanya adalah pencatatan dan pencarian bon pelanggan. Ini juga masuk prioritas sedang. Jadi lebih baik diprioritaskan yang tadi, yang tiga tadi gitu. Nah, yang terakhir adalah sistem komunikasi tim. Untuk fungsi utamanya komunikasi antar karyawan toko. Ini prioritasnya rendah, soalnya sekarang juga bisa dilaksanakan, bisa lewat WhatsApp atau lewat Telegram itu masih bisa lah. Sebenarnya untuk yang ke poin keenam ini, cuma nanti untuk kedepannya bisa dipikirkan lagi oleh manajemen untuk komunikasi terpusat gitu. Nah, untuk waktu implementasi sistem, saya bagi menjadi tiga tahap. Yang pertama jangka pendek, itu rentang waktunya 0 sampai 6 bulan. Sistem yang bisa diimplementasikan pada jangka ini.
Mungkin di sistem inventory, sistem keuangan, dan pelatihan staf. Ini yang tadi yang prioritasnya tinggi gitu. Ini jadi bisa diimplementasikan dalam jangka pendek sekarang gitu. Untuk jangka menengah yaitu 6 sampai 12 bulan, bisa sistem yang diimplementasikan yaitu sistem penggajian, dashboard marketplace, sistem bon digital. Nah, ini yang tadi yang prioritasnya utama itu yang tinggi, yang jangka pendek sekarang bisa udah jangka pendek udah beres, mungkin bisa dilanjut ke jangka menengah gitu. Yang terakhir jangka panjang yaitu 12 bulan ke atas, sistem komunikasi internal, pengembangan dashboard manajemen. Nah, ini untuk jangka panjangnya ya. Jadi jika jangka pendek sudah, jangka menengah sudah, baru jangka panjangnya bisa dilakukan gitu. Nah, untuk kesimpulannya, kesimpulan dari paper saya yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa Toko Indonesia Bangunan memiliki potensi besar untuk menjalankan transformasi digital melalui penerapan metodologi Ward and Paper, diperoleh analisis SWOT yang five factor tadi, dan JET analisis yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem informasi yang terintegrasi. Strategi pengembangan SITI disusun secara bertahap dan realistis sesuai dengan kapasitas sumber daya yang ada. Implementasi aplikasi pendukung akan membantu toko meningkatkan efisiensi, ketepatan data, dan daya saing gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.